Halo, baik Ari. Apa kabar juga? Baik, baik, baik gitu. Ini lagi di kantor atau di rumah nih, Mbak Gebi? Ya, aku lagi di kantor sih kebetulan. Oke, tetap jaga prokes ya, Mbak Gebi ya, gitu di Yes, tengah betul. kenaikan kasus Memang COVID kita nih. lihat COVID lagi naik juga ya, Ria. Stay safe, Betul, teman-teman betul. semuanya. Mm, mm, mm. Nah, kita juga mau ngingetin nih untuk para smart investor yang hadir pada malam hari ini di Bareksa Talk untuk yang ingin bertanya atau berkomentar itu nanti bisa lewat kolom Q&A ya, nanti biar bisa dibantu jawab oleh Mbak Gebi nih gitu. Terus kita juga nanti ada hadiah reksadana nih masing-masing senilai 250.000 buat tiga orang smart investor dengan yang pertanyaan terbaik dan dua smart investor yang share ke IG story dengan mention @bareksa dan @trimegah.am gitu. Semoga teman-teman smart investor beruntung gitu ya sehingga nanti jumlah investasi teman-teman di sini semakin baik dan cuan gitu. Dan juga ada promo berhadiah di super app Bareksa. Jadi teman-teman bisa coba cek di super app-nya Bareksa. Di situ ada banner promo yang teman-teman bisa ikutin nih. Nah mungkin tanpa waktu yang lebih lama lagi, Mbak Gebi, ini mungkin banyak smart investor yang penasaran gitu ya, selama beberapa pekan terakhir kok market nih cenderung fluktuasi nih gitu. Mungkin boleh dijelasin sedikit Mbak Gebi? Oke. Nah, memang kita bisa lihat juga ya teman-teman dan bisa rasain Mm-mm. dalam beberapa minggu terakhir memang pasar saham dan obligasi kita nih cukup volatile ya. Mm-mm. Mostly memang volatilitas ini itu disebabkan oleh sentimen global, di Mm-mm. mana investor-investor ini masih dalam posisi wait and see ya, Mas Ari. Ya. Dengan Mm-mm. adanya beberapa data ekonomi yang ditunggu dan juga sebenarnya investor ini masih menunggu clear guidance lah dari Mm-mm. bank sentral, terutama bank sentral US itu the Fed, akan Mm-mm. kebijakan ekonominya akan seperti apa. Nah, kalau kita Oke. lihat memang dari data yang paling disorot kemarin ya Mas Ari itu ada Mm-mm. di US CPI di bulan Juni yang Mm-mm. headline CPI atau indikator kenaikan harga barang dan jasa di US itu lebih tinggi dari konsensusnya, yaitu ada di Ya, I level see. 9,1% year on year. Dan ternyata tingginya ini itu masih di-drive dari harga gasolin atau harga Mm-mm. BBM yang memang cukup tinggi. Nah, kalau kita lihat setelah data ini keluar, ternyata Mm-mm. marketnya malah rally. Ini menarik, kita melihat bahwa rally kemarin itu kenapa sih bisa terjadi? Ini bisa terjadi karena Mm-mm. walaupun si US CPI headline-nya itu masih cukup tinggi, tapi kalau kita lihat dari sisi lain ya Mas Ari, dari Mm-mm. sisi core CPI yaitu harga barang dan jasa US yang kita exclude nih barang-barang yang fluktuatif seperti food and energy itu Ya. pertumbuhan harganya udah melandai di 3 bulan berturut-turut Oke. yang memang kita berekspektasi ini mengindikasikan seharusnya Mm-mm. kedepannya headline inflation ini juga akan melandai. Apalagi mungkin kalau teman-teman tahu beberapa minggu terakhir harga Mm-mm. komoditas juga udah mulai menurun ya Mas Ari. Iya, betul, Uh, betul. dengan pertumbuhan inflasi yang memang diekspektasikan melandai, memang akhirnya jadi timbul ekspektasi juga dari investor bahwa seharusnya kebijakan The Fed atau Bank Mm-mm. Sentral US ini nggak akan lebih agresif lah ya dari yang sekarang. Karena memang tujuan The Fed Oke. sendiri untuk Mm-mm. melakukan pengetatan kebijakan seperti suku bunga itu kan tujuannya untuk mengendalikan laju inflasi ya. Oleh Ya. karena itu hari ini dan sampai besok itu memang ada meeting the Fed dan hasilnya ini akan menjadi perhatian untuk investor dan ini Mm-mm. bisa menjadi sentimen market. Kenapa bisa menjadi sentimen market? Karena kita kan tahu juga ya US ini negara yang sangat berpengaruh, negara yang di look up juga dari segi Mm-mm. ekonominya, sehingga baik dari momentum ataupun juga kebijakan ekonomi yang diambil US itu bisa mempengaruhi negara-negara lain nih teman-teman, termasuk Oke. mempengaruhi Indonesia. Makanya apa yang terjadi di US itu menjadi market driver lah untuk pasar global. Oke, jadi so far masih wait and see serta volatilitas itu cenderung disebabkan oleh dari masih nunggunya hasil rapat The Fed ya gitu dan Mhm, pertumbuhan mhm. ekonomi dari US sendiri nih.
Nah, dari tadi yang disampaikan oleh Mbak Gaby nih gitu, kira-kira view dari Trimegah ini untuk di second half itu gimana ya untuk baik pasar domestik ataupun di global market sendiri nih gitu? Oke, mungkin aku bahas yang global dulu ya, Mas Ari. Ya, Jadi boleh, memang silakan. ada beberapa data yang kita perhatikan dan mungkin teman-teman juga pantau. Mm-mm. Tadi udah sempat di-mention mulai hari ini sampai besok itu kan ada meeting dari The Fed, di mana The Fed kalau kita look back di bulan Juni lalu itu akhirnya menaikkan suku bunga cukup agresif ya di 75 bips untuk mengendalikan inflasi. Ya, So far untuk meeting yang kali ini konsensus udah banyak yang berekspektasi dengan inflasi yang kemarin juga cukup tinggi. Kemungkinan kali ini The Fed at least itu menaikkan suku bunga lagi di 75 bips atau bisa mm, lebih agresif di 100 bips. Lalu juga oke. nextnya data yang cukup diperhatikan oleh investor itu ada muncul lagi pas lusa di mana Mm-mm. ada keluar data GDP US untuk kuartal 2 2022 di mana sepertinya uh, investor ini sudah expect ya bahwa di kuartal Mm. 2 pertumbuhan ekonomi US ini akan kembali mengalami negative growth di mana itu Oke, berarti US secara resmi masuk dalam fase resesi. Nah, ini oke. juga yang jadi salah satu faktor yang bikin Mm-mm. market global juga koreksi ya Mas Ari. Karena Iya, iya. biasanya kita bisa lihat lah ya kalau misalnya pergerakan market itu biasanya selalu lebih cepat daripada kondisi realnya. Jadi biasanya Betul. ketika orang udah mulai expect akan terjadi resesi, market itu cenderung koreksi terlebih dahulu gitu, koreksi duluan. Tapi ketika datanya udah keluar dan sesuai ekspektasi, biasanya market udah lebih fine-fine aja gitu. Nah, kenapa akhirnya muncul ekspektasi resesi? Mm-mm. Memang kalau aku boleh cerita, data-data terakhir US itu seperti retail sales ataupun juga penjualan mobil ataupun rumah itu sejak akhir 2021 ya itu udah cenderung menurun. Apalagi Oke, I see. untuk barang-barang yang tergolong sekunder atau tersier ya, bukan kebutuhan pokok. Nah, Mm-mm. sebenarnya hal ini mengindikasikan bahwa kemungkinan daya beli masyarakat ini udah mulai menurun. Penyebabnya Mm. bisa banyak hal, mungkin karena masyarakatnya udah merasa harga-harga yang ada nih udah mulai ketinggian, ataupun juga memang siap-siap menghadapi kekhawatirannya akan resesi. Tapi sebenarnya mungkin ini untuk ngasih gambaran juga sebenarnya yang mau kita highlight itu bukan Mm-mm. resesinya, tapi lebih Oke. ke komponen apa sih yang membuat resesi. Nah, Mm-mm. karena kalau kita lihat lagi nih, kita look back di kuartal 1, GDP US itu kan minus ya Mas Ari, tapi di Iya, betul. saat yang bersamaan tingkat consumption-nya itu masih tinggi. Nah, ini emang Mm. unik, agak menjadi unik dan akhirnya ini menimbulkan potensi The Fed lebih agresif dalam menaikkan suku bunga dan tentunya ini berpengaruh besar untuk pasar saham maupun juga obligasi secara global. Iya. Especially pengaruhnya lebih ke investor, kemungkinan lebih ada shifting biasanya Mm. ke saham mungkin ke riskier aset seperti saham ataupun juga investasi di emerging market ke Indonesia, bisa jadi itu mulai shifting ke lebih safe haven aset class ya seperti Iya. USD ataupun juga obligasi US. Kira-kira seperti Iya. itu kalau dari globalnya. Oke. Kalau dari yang domestiknya sendiri gimana, Mbak Gaby? Oke. Nah, sebenarnya kalau dari sisi domestik itu sentimen yang mempengaruhi ini agak mirip sebenarnya dengan yang tadi dijelaskan di US, di mana pertumbuhan inflasi kita itu cukup tinggi dari Mm. beberapa tahun terakhir, di mana inflasi di bulan Juni kemarin itu naik ke level 4,35% year on year, dan angka ini di atas ekspektasi dari konsensus. Tapi kalau misalnya Oke. kita ngomongin tentang inflasi, memang inflasi ini Mm-mm. punya resiko tersendiri ya teman-teman, terutama Iya. untuk kelas menengah ke bawah, apalagi kalau ini sampai mempengaruhi banyak harga barang pokok. Misalnya mungkin teman-teman Mm. yang ngekos mulai berasa nih kemarin beli Indomie gitu di 2000-an kita bisa dapet ya di warung. Iya, iya Tapi benar. sekarang udah
3.200, kalau ke warung, kalau ke supermarket 3.500. Nah, itu jadi harga-harga ini yang akhirnya juga memicu inflasi waktu di bulan Juni kemarin. Selain Oke. juga dari bahan makanan, memang inflasi kemarin ini dipengaruhi juga dari kebutuhan transportasi, dan yang Hmm. paling utama itu di biaya maskapai atau biaya penerbangan, karena tingginya harga aftur yang juga didorong oleh kenaikan harga minyak dunia. Nah, Hmm. tapi kalau kita lihat juga dari segi demand-nya, memang si kebutuhan penerbangan ini makin meningkat ya Mas Ari, Kak. Dimana kita Iya, lihat recovery aktivitas ekonomi kan mulai kembali. Teman-teman yang betul. mulai berbisnis, melakukan perjalanan dinas, atau mungkin Mm-mm. teman-teman yang 2 tahun sama pandemi nggak pernah liburan, akhirnya kesempatan untuk liburan, kalau kata anak-anak zaman sekarang, untuk healing gitu. Nah, Iya. that's why intensitas kebutuhan atau demand dari penerbangan itu meningkat. Tapi despite of that, Mm-mm. kalau kita kembali nih mengeksklud volatilitas harga dari makanan dan energi, Mm-mm. core CPI kita itu masih di 2,63%, masih di bawah Oke. ekspektasi konsensus, dan sebenarnya masih di manageable di kisaran targetnya BI. Dan kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga lain, inflasi Mm-mm. kita itu cukup terjaga ya teman-teman. Kenapa kita bisa bilang inflasi kita cukup terjaga? Karena pemerintah ini masih menahan laju inflasi dengan menambah subsidi untuk BBM, untuk listrik, lalu juga menambah budget juga untuk Mm-mm. bansos, dengan tujuan memang masyarakat menengah ke bawah juga setidaknya nih memiliki daya beli untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Nah, pertanyaannya mungkin ini menarik, Mm-mm. pemerintah nih dapat budget dari mana gitu ya. Nah, Iya. mungkin teman-teman pernah dengar atau udah sering dengar juga kalau misalnya Indonesia ini mendapatkan benefit dari tingginya harga komoditas, terutama yang berkaitan dengan energi seperti coal dan juga CPO. Jadi mungkin tadi udah sempat di-mention, harga komoditas ini memang mulai menurun, tapi harganya ini masih lebih tinggi daripada level harga beberapa tahun terakhir, sehingga pemerintah sendiri masih mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi daripada rata-rata yang biasanya mereka dapat, dan akhirnya mereka merevisi pendapatan negara pada APBN untuk disalurkan kembali melalui kenaikan subsidi. So in short, kondisi ekonomi kita itu compared to negara lain bisa dibilang cukup baik. Cadangan Oke. devisa kita juga masih posisinya cukup tinggi, Hmm. dan neraca dagang kita juga masih membukukan surplus. Dan mungkin kalau teman-teman dengar juga, akhirnya BI emang nggak terburu-buru ya Mas Ari dalam menaikkan suku Iya, bunga benar. secara agresif. Dan kita memang punya ekspektasi BI tahun ini naikin rate itu sampai di level 4%. Karena kalau kita Oke. melihat pemerintah sekarang ini rasanya lebih fokus on growth ya. Dan kita Mm-mm. sebenarnya berharap dengan ini likuiditas masyarakat juga tetap baik, especially juga perekonomian juga tetap recovery. Mungkin teman-teman juga inget nih kalau misalnya beberapa minggu lalu ya, PPKM tuh pernah di level 2 terus dalam sehari turun menjadi level 1. Nah, Iya, ini kita benar. rasa sebenarnya jadi message ya dari pemerintah bahwa mereka nih nggak ingin kalau perekonomian kita nih terhambat atau terkendala, sehingga target growth GDP kita di 5% itu bisa achieve di tahun ini. Kalau dari domestik kira-kira kayak gitu Mas Ari. Oke, menarik ya. Jadi sebenarnya fundamentally ekonomi Indonesia tuh masih tahan resesi lah ya, Mbak Gaby Mhm. ya. Dengan tadi yang Mhm. sudah disebutkan bahwa inflasi inti masih terjaga, terus Mhm. neraca dagang kita masih surplus akibat harga batu bara yang masih tinggi serta kelapa sawit ya yang masih tinggi juga gitu harganya. Dan sekarang pemerintah juga mencabut itu ya apa namanya cukai ekspor gitu. Mhm. Jadi Yes. kemungkinan harga tetap kelapa sawit masih tetap tinggi gitu. Nah, aku mau ngingetin buat para smart investor untuk bisa bertanya di kolom Q&A yang ada di IG Live hari ini. Dan ada hadiahnya loh buat teman-teman sebagai 3 penanya terbaik ya Mbak Gaby ya, yaitu masing-masing Mhm. sebesar 250.000 nih untuk smart investor yang beruntung. Dan ada lagi 2 smart investor yang beruntung nih yang share dan IG dan mention ke IG-nya @bareksa dan @trimegaham. Dan semoga teman-teman bisa beruntung ya gitu. Nah, Yes. di tengah yang tadi Mbak Gaby bicarakan gitu ya Mhm. tentang faktor misal dari US dan dari Mhm.
Indonesia sendiri, kira-kira strategi investasi apa sih yang cocok gitu di tengah mungkin adanya makro yang sedikit buruk gitu ya Mhm. gambarannya gitu. Oke, memang mungkin ini udah sering teman-teman Bareksa dengar juga bahwa strategi yang Trimegah sarankan itu lebih ke dollar cost averaging ya, atau nabung dana Oke. investasinya secara rutin, bisa dicicil nih masuk pelan-pelan saat Mm-mm. marketnya lagi murah, supaya dari segi resiko juga bisa tersebar ya dalam momentum yang berbeda-beda, Mas Ari. Kita Ya. agak kurang kita agak kurang menyarankan sebenarnya kalau untuk masuk secara lamsam atau dalam jumlah yang Mm-mm. besar, karena memang marketnya ini masih cukup volatile dan juga kita masih menunggu beberapa data. Tapi kalau kita ngelihat memang dari segi market timing, Mm-mm. volatilitas itu bikin lebih tricky ya, Mas Ari. Kalau teman-teman lamsam gitu misalnya, ternyata ada berita tiba-tiba yang membawa sentimen kurang baik, lalu marketnya koreksi, teman-teman kan jadi nggak bisa average down ya. Jadi yes, market timing itu might not be for everyone, especially buat teman-teman investor yang cukup sibuk, apalagi nggak sempat pantau market, tapi satu sisi juga pengen fleksibel memanfaatkan kondisi market. Nah, kalau di Trimega sendiri kita punya produk namanya Trimega Balance Absolute Strategy yang memang Ya. cukup fleksibel dalam hal market timing. Oke, I see. Nah, jadi intinya untuk para smart investor tuh lebih ke dollar cost averaging ya gitu ya. Mhm, mhm, Jadi lebih konsisten lah untuk menabung ya mhm. gitu. Nah, kalau tadi kan Mbak Gaby sempat singgung kita masuk kalau pada saat market lebih murah nih gitu. Kira-kira Trimegah nih ada nggak ya produk yang relatively fleksibel lah gitu bisa Mhm. masuk ke misalnya pasar murah, pasar tinggi. Yes. Jadi investor tuh nggak worry gitu kalau misalnya aduh takut ini timingnya salah gitu ya. Kadang Mhm, kan mhm. kita sebagai investor pemula takut gitu ya untuk Yep. berinvestasi gitu. Oke, nah tadi aku udah sempat mention sedikit tentang yes, kita punya produk namanya Trimega Balance Absolute Strategy yang memang cukup fleksibel Mm-mm. dalam hal pengalokasiannya, karena kalau boleh bilang Basra itu kita singkatnya sebagai Basra ya Mas Ari, itu Iya. menggunakan benchmark yang absolut, yaitu Mm-mm. rata-rata deposito 6 bulan plus 5%, yang membuat pengalokasian asetnya ini lebih fleksibel, karena si Basra sendiri Oke. itu adalah reksadana campuran. Jadi ada saham, obligasi dan juga pasar uang, dan memang Oh, I see. di setiap kondisi market kita selalu mereview nih gimana pengalokasian aset yang tepat. For example, mungkin kalau misalnya tadi kita mengacu pada sebuah indeks gitu ya, Mm-mm. misalnya IHSG, otomatis kan sebenarnya kalau misalnya lagi turun minus 5%, Mm-mm. eh, terus kita reksadananya misalnya memberikan minus 2% gitu ya, sebenarnya kan udah Iya, outperform benchmark ya Ria. betul, Tapi betul. sebenarnya yang mau kita katakan adalah pendekatan ini kan mau nggak mau jadi tergantung dari tingkat volatilitas indeks yang jadi acuannya. That's why Iya. kita menggunakan absolute benchmark Mm-mm. supaya dari segi pengalokasian aset kita tuh nggak mesti balapan sama indeks tertentu. Hmm.